sudah lama aku nggak upload ya YouTube Long. Jadi kali ini aku mau upload tutorial. Tutorial kita kali ini sesuai judul ya, makeup untuk acara. Jadi acaranya itu bisa kondangan, bisa kumpul-kumpul keluarga, yang lebih kecenderung formal, tapi bukan formal banget. Sebelum kita mulai, mari berkumpul nih. Yang pertama-tama pasti siapkan dulu kulit kalian, aka skincare-nya. Jadi aku sendiri udah pakai pelembab dan sunscreen. Aku nggak pakai banyak-banyak di sini karena memang aku lagi pengen pakai yang secukupnya aja gitu loh di wajahku, dan pelembab itu udah cukup banget. Pastinya juga perlu proteksi sunscreen. Nah kalau misalnya acaranya malam nggak usah pakai sunscreen. Yang pertama-tama kita pakai primer. Nah untuk primer sendiri cari yang cocok sama kulit kamu karena ada beberapa kucingnya bersin. Ada beberapa primer yang nggak cocok sama kulit kita. Di kulit aku itu ada beberapa primer yang suka peeling gitu loh, yang kulit aku tuh jadi nggak mulus dan makeup tuh nggak nyatu. Nah kalau ini aku pakai Lux Crime, aku suka dengan finishnya, dia tuh ngebuat kulit aku mulus banget. Kalau teman-teman nanya nahan minyak atau enggak, karena kulit aku emang tidak berminyak ya. Jadi dia ini tidak, aku nggak tahu bilangnya gimana. Yang pasti di performa kulit aku yang cenderung kering ini bagus. Untuk pemakaian primernya sendiri, kalau bisa dia itu kayak di tap-tap ya guys. Apalagi di area yang gampang banget pori-porinya kelihatan. Contoh area hidung, nih kita pastikan dia menyerap. Area di mulut juga, bawah mata boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kita tunggu dulu menyerap primernya. Oke. Ini udah sangat lembut ya. Next pastinya complexion. Jadi untuk complexion sendiri, karena ini acara cenderung formal, kita pakai yang ada coveragenya ya. Kalau misalnya untuk acara yang hangout atau santai gitu, boleh banget pakai coverage yang biasa. Nah di situ aku pakai dari Dear Me Beauty. Ini tuh coveragenya menurut aku lebih ke medium sih. Tapi kalau teman-teman kulit yang nggak banyak flek hitam kayak aku, itu bisa ke medium to full. Jadi karena aku tuh punya banyak banget flek hitam, ini nggak nutupin banget gitu loh. Kayak nutupinnya tuh ya oke, tapi bukan yang super nutupin. Nah aku pakainya segini dulu. Kalau kurang kita tambah. Untuk pemakaiannya aku saranin pakai tangan dulu. Nah ditetep kayak gini loh. Tuh, kalau ditetep gini tuh dia produknya akan menyebar dengan lebih baik, nggak keserap terlalu banyak. Coveragenya juga dikasih tuh, tuh coveragenya oke banget. Kalau misalnya pengen makeupnya flawless itu emang agak lama ya prosesnya. Oke. Jadi ini aku pakai tangan kan, tapi dia hasilnya udah lumayan rata. Kalau misalnya pengen flawless banget bisa diratain pakai ini beauty blender. Nih kayak gini nih. Bisa lihat ya, beauty blender itu kayak nggak ada nyerap gitu loh. Jadi produknya tuh bener-bener efektif di wajah gitu nutupinnya. Kesebarnya juga oke gitu ya. Nah ini aku pakai lagi di sebelah, terutama di area yang gampang pori-pori yang kelihatan, di tap-tap. Sekarang kita ratakan dengan beauty blender. Kita tambah lagi satu pump setengah sih, setengah aja untuk bagian jidat. Nah untuk jidat sendiri aku tuh lebih nyantai ya, karena di jidat aku tuh dia nggak terlalu nonjolin pori-pori, nggak nonjolin tekstur juga. Kecuali kalau teman-teman memang punya kayak lipatan gitu di jidat, itu biasanya harus lebih pasti kalau produk itu menyerap. Jadi kalau misalnya produknya belum menyerap, kalau misalnya kita berekspresi terlalu sering ya, karena dia belum kering, dia tuh jadi kebentuk garis gitu, kayak creasing lah kurang lebih ya, kayak creasing. Sebenarnya creasing itu wajar banget, cuma bisa bisa disamarkan dengan cara yang tepat. Contohnya nggak terlalu berekspresi ketika makeupan. Kayak creasing senyum ini ya, kalau misalnya makeupnya belum kering, kalau kita keseringan senyum nanti dia itu creasing. Nah, aku punya sisa banyak banget ya di sini. Aku pakai langsung di sponge, kalian bisa pakai di leher. Untuk di leher sendiri biasanya tuh orang-orang nggak terlalu merhatiin banyak ya. Mereka itu cuma pentingin warna. Jadi pemakaian aku di sini nggak perlu pakai jari, nggak perlu yang perfect banget. Tuh, yang penting nyatu aja deh warnanya sama wajah. Pastikan foundation kalian juga udah lebih kering gitu ya, udah mulai menyerap. Kalian bisa pakai concealer. Nah, di sini aku sekarang pakai concealer dari Mother of Pearl yang LC1. Dia ini lumayan ya coveragenya, jadi aku pakai kayak cuman 2 titik aja secukupnya. Kalau kurang nanti kita tambah. Jadi sebaiknya itu kurangin dulu baru ditambah. Jangan sampai kebanyakan, karena kalau kebanyakan itu sayang juga sih, produknya habis. Terus juga makeupnya jadi medok banget nanti gitu kan. Nah, ini aku blend. Blendnya di tap-tap ya, jangan di
geser. Aku belinya sampai ke kelopak mata juga biar dia jadi base eyeshadow. Kita blend. Pastikan nggak ada yang creasing. Karena kalau concealer itu dia kan cepat kering ya guys. Jadi kalau misalnya dia kering saat masih belum ke blend, hasilnya kurang bagus. Jadi tadi kan kita fokus ya di bawah mata. Kalau misalnya teman-teman pengen juga nge-highlight mungkin di area sini itu juga boleh. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Tuh, ini aja satu titik udah oke banget gitu loh. Sisanya bisa kita pakai ke area lain gitu. Nah, ini nih di bagian hidung nih. Bisa kita bawa ke sini. Karena concealer itu lumayan thick ya. Pigmennya biasanya tuh tebel, tapi ada sih concealer yang sheer. Cuma kalau di Indonesia produk lokal biasanya lumayan agak tebel. Oke. Pastikan concealernya kering dulu. Takut nih, soalnya paling gampang creasing ya di area-area tadi yang di bawah mata, di area mulut. Next itu kita bisa pakai contour, bisa pakai blush. Nah, untuk aku pribadi, aku lebih prefer pakai cream blush. Kalau misalnya untuk acara yang lumayan lama ya, karena cream blush itu biasanya lebih tahan lama. Nah, untuk yang aku pakai di sini tuh dari Rain Beauty. Dia ini super pigmented, cepat kering, jadi aku nggak bisa pakai dia sendiri, harus aku mix dengan foundation. Kalian juga bisa pakai lip cream yang kalian mix dengan foundation, jadi hasilnya lebih oke gitu ya, lebih sesuai lah ya teksturnya. Ini aku mix ya. Jadi aku akan pakai blush di sini. Tuh. Warnanya super soft ya, gara-gara foundation aku kebanyakan, tapi nggak apa-apa banget. Untuk ngeratainnya bisa banget pakai sponge, pakai brush. Hasilnya lebih subtle gitu nggak sih? Karena aku campurin foundation, dia tuh kayak lebih soft. Pastikan foundation kalian udah kering ya di bawah, jadi dia tuh nggak ngegeser sama sekali. Kadang-kadang kalau misalnya foundation yang nggak kering ya, itu tuh ketarik sama si sponge ini kalau kalian pakai cream blush. Jangan buru-buru ya, kalau buru-buru tuh pasti ada aja deh yang makan waktu nanti buat perbaikinnya, atau kalian nggak puas sama hasilnya. Nah, cakep. Pastikan kalian sudah puas dengan hasilnya, baru kita set dengan bedak. Jadi untuk setnya sendiri teman-teman bebas ya mau pakai bedak apapun itu. Di sini aku pakai loose powder dari Something. Setnya bisa dengan brush atau dengan puff. Ini kan puff ya. Menurut aku ya, kalau misalnya teman-teman punya kulit yang cenderung berminyak, pakai pakai puff itu lebih bagus. Karena puff itu dia ngambil produk lebih banyak, dan kalau teman-teman kulitnya berminyak, bedak itu adalah teman baik kalian. Biasanya ya kalau kulitnya berminyak itu makeupnya di awal mungkin kelihatan dempul, di awal ya. Tapi kayak udah 3 jam atau mungkin sejam 2 jam ya tergantung minyak kalian, itu nanti akan nyatu banget. Lebih keserap gitu loh, lebih nyatu dengan minyaknya, itu jadi lebih bagus. Kalau untuk yang kulit kering, kalian bisa banget pakai brush. Ini ya brushnya, jadi tinggal di tap-tap aja ke wajah perlahan. Jadi kalau misalnya kulit kalian kering, jadi pakai jangan terlalu tebal, tapi juga jangan terlalu tipis. Sebenarnya tergantung lagi, kalau misalnya foundationnya udah matte, itu nggak usah tebal-tebal, nggak apa-apa kalau untuk yang kering. Tapi kalau foundationnya dewy, boleh agak banyakin, karena takutnya dia gampang geser. Nah ini aku letakkan di jidat, jangan lupa di leher. Next, kalau kalian berani, cobalah contour. Jujur ya, contour itu adalah hal yang menurut aku paling susah untuk pemula. Kalau blendnya nggak bener itu makeup sebagus apapun pasti akan terlihat nggak rapi kalau contour mah. Jadi di sini aku pakai dari Berry M. Aku pakainya yang ini, yang paling gelap karena dia warnanya cenderung cool ya. Kalian bisa pakai warna warm ini kalau kalian lebih cocok ngerasanya ya. Aku sih lebih suka yang cool tone. Lalu jangan kebanyakan, itu kuncinya, jangan kebanyakan. Karena muka aku tuh kotak sekali. Aku ngambilnya di sini aja. Cenderung ke bawah ya, biar kayak tirus gitu loh. Tadi kan aku udah pakai ya di area sini, dan sekarang aku juga pakai di sini. Jadi kalau teman-teman punya double chin yang bener-bener yang bener-bener lehernya tuh kayak ketutup banget, ini penting. Yang di sini area rahang ini penting. Dan pakai itu sampai sini ya. Nah, diginiin. Kelihatan ya mukaku tuh kayak lebih tirus, lebih kebentuk yang ini. Kalau yang itu kayak masih polos gitu.
Dan jangan lupa juga pakai di jidat. Ini akan aku pakein di sini. Kita pakai setengah dulu. Dan jidat aku tuh kayak lebih kecil gitu ya. Jadi untuk yang jenong-jenong nih, oke nih untuk ngasih efeknya. Oke, sekarang aku bakal lanjutin ke wajah sebelah. Jangan kebanyakan produk, pakainya ke area mulut ini ya, ke sini. Kalau misalnya udah tirus nggak apa-apa, ini boleh banget di skip. Terus juga area jidat. Oke, kontur kita selesai. Kalau misalnya juga mau kontur hidung, boleh banget. Nah, untuk kontur hidung aku sarankan pakai brush eyeshadow. Aku pakai yang tadi ya, yang sama persis, lalu aku beginiin dulu. Aku biasanya tuh pakai di hidung bawah dulu. Setelah itu baru aku naikin di area yang bulat-bulatnya ini tuh, yang bulat ini dikasih definisi dulu biasanya kalau di aku. Setelah itu baru bisa nih ke sininya, ke area alisnya untuk yang si batang hidung ini loh. Kayak dikasih aja apa namanya, dikasih ilusi gitu ya. Dengan sisa yang tadi baru kita satuin. Jadi tuh nggak terlalu medok gitu loh. Kita pakainya yang sisa-sisaan aja di brush. Oke. Bagian complexion kita udah kelar. Teman-teman bisa pakai highlight di akhir. Aku pribadi udah jarang banget pakai highlight, jadi aku skip ya biasanya. Next, untuk alis, teman-teman bisa pakai pensil alis. Aku pribadi lebih suka pomade. Jadi kalau untuk pomade ini tuh dia ngasih hasil yang benar-benar tegas ya. Tegas, terus dia juga bisa mengisi alis yang kayak aku kan alisnya ada garis ya guys. Dia tuh bisa bantu ngisi walaupun bukan yang sempurna ya. Dan untuk alis sendiri, aku saranin pakainya jangan warna hitam, pakainya warna coklat atau abu-abu. Aku di sini pakainya yang warna blonde, tapi blonde dia ini tuh kayak coklat sih. Ini aku ambil sedikit aja. Untuk pomade aku itu pakai dari Anastasia, cuma saran aku bisa pakai produk lain juga yang lain itu juga bagus banget. Cuma kalau untuk warna Anastasia ini lebih banyak pilihan, sedangkan produk lokal lain yang punya pomade itu produknya terbatas warnanya. Nah ini aku ambil sedikit aja, lalu aku mulai dari tengah sih kalau aku ya. Nah aku mulai dari tengah dulu, karena kalau aku mulai dari awal di sini tuh bisa suka mendok banget. Emang tangan aku sih yang kayak, aduh gitu deh. Nah ini aku arahin dulu dari tengah ke samping. Setelah itu baru lagi aku isi di tengahnya lagi. Baru ke ujungnya itu. Di sini kita mulai bentuk alisnya ya. Oke. Lalu aku mulai ke depan. Aku mulainya perlahan aja ya, biar nggak medok. Nih, udah mulai ke depan ya, dan sudah nih, udah nyampe ke ujung. Biasanya kan orang-orang selalu bilang ya, kalau buat alis itu susah sama kiri kanan. Nggak apa-apa. Ini kita mulai pindah dulu ya ke sini. Jadi yang kiri udah kelar, kita pindahin ke kanan. Kita tuh berusaha aja ngikutin, tapi nggak yang 100% harus sama gitu loh. Tapi tetap berusaha. Jadi kalau misalnya ada kesalahan itu lebih gampang diperbaiki. Nah ini udah aku mulai cobain sama, walaupun masih kelihatan agak beda. Nah ini aku isi-isi. Oke, ini udah sangat mirip ya. Dia nggak sama tapi mirip gitu loh. Kalau misalnya ngerasa alis kurang rapi, bisa banget pakai foundation atau concealer. Lalu pakai brush yang kecil gini ya, yang pipih. Kita ambil concealernya, lalu kita bentuk. Jadi kayak gini aja. Kita rapikan dengan perlahan. Next, kita pakai eyeshadow. Untuk eyeshadow, aku sarankan teman-teman minimal punya sih yang kayak basic banget. Yang penting warnanya itu cenderung netral, kayak coklat, shimmernya juga shimmer-shimmer coklat, atau gold, atau silver sedikit gitu ya. Ini tuh warna yang sangat-sangat netral ya guys. Ini tuh dari MS Glow yang seminyak tonight. Teman-teman bisa pakai eyeshadow apa aja, tapi kalau menurut aku yang MS Glow ini udah oke banget karena dia ada warna hitam. Warna hitam tuh enak banget kalau teman-teman mau bisa gonta-ganti gaya, itu enak banget. Nah sekarang aku bakal pakai warna yang netral dulu, yang matte. Yang matte ini sebagai base. Karena kita ini makeup acara ya, aku akan buat yang natural, yang bukan natural sih, yang netral, tapi tetap
kelihatan makeup gitu ya. Nah, aku pakai ini dulu yang warna coklat tadi. Ratakan ke seluruh kelopak mata. Tuh, kayak gitu aja. Jadi aku pribadi nggak set dengan bedak dulu ya concealernya, biar dia ini warnanya lebih pop out. Itu tergantung teman-teman lagi aja. Soalnya kadang-kadang ada yang kalau nggak di set itu susah ngeblend. Kayak blend itu kayak patchy gitu. Tapi kalau yang ini nggak, ini eyeshadow juga nggak patchy, concealer juga aman. Jadi kayak bisa lah di blendnya di sini aja langsung tanpa di set. Lakukan untuk kedua mata. Kalau misalkan teman-teman berani, kita coba pakai warna hitam. Ini kita blend lagi di kelopak mata, tapi kita fokusnya di tengah dulu ya. Nah, kita lihat dulu tuh warnanya gimana. Dia lumayan pekat. Apakah bisa di blend? Bisa, tapi memang harus perlahan ya, karena dia udah mulai agak berantakan kalau misalnya di blend yang nggak bener. Nah, ini aku blend terus, aku ratain, aku terus-terusin. Pokoknya harus mulus. Soalnya warna hitam, memang dia agak susah. Tapi kayak worth it gitu loh kalau teman-teman udah biasa ngeblendnya. Ya, sudah mulai oke. Sudah nih, sudah oke. Kita pakai untuk yang sebelah. Pakainya itu fokus di tengah dulu pokoknya. Biar dia tuh warnanya pekat di tengah dulu. Kalau misalnya pekatnya di samping, takutnya malah jadi kayak nggak kelihatan bagus gitu loh. Ini kalau kalian mau smoky eyes yang simple ini udah jadi. Tinggal pakai warna coklat doang di bawah. Tapi kita tidak mau ini ya, kita tambahin lagi dengan shimmer. Nah, untuk shimmer di situ banyak pilihan. Ada yang kayak gold, ada yang rose gold, ada yang coklat, terus ada yang kayak duochrome gitu loh, kayak ada hijau-hijauannya. Sekarang kita mau pakai warna apa ya? Tergantung lagi dengan baju kalian. Sekarang aku coba pakai yang rose gold. Ini bisa di tap langsung di kelopak mata tuh. Wow. Cakep kan? Kalau punya glitter juga bisa banget langsung di tap di kelopak matanya juga udah bagus. Tuh, wow. Cakep. Sekarang aku akan pakai eyeshadow bawah. Aku pakai yang warnanya agak gelap di sini. Kelihatan nggak? Oke. Nah, aku pakainya eyeshadow yang kayak agak pipih gitu loh brushnya. Pokoknya jangan kebanyakan. Ini paling gampang ininya. Apa namanya? Kayak jatuh ke kulit itu gampang dia. Nah, aku pakai kayak gini aja di bawah mata. Blend, blend, blend. Eyeshadownya udah jadi. Nah, jadi ini tuh kayak bener-bener look yang kalian mau kemana pun bebas ya sebenarnya. Nggak terlalu medok, tapi juga nggak natural gitu ya. Pokoknya kelihatan lah kalian itu ready gitu untuk acara. Next, eyeliner. Ini adalah salah satu hal yang paling sulit juga ya dilakukan banyak orang. Jadi untuk eyeliner sendiri teman-teman harap bisa latihan sebelum acara penting. Bener-bener latihan aja tiap hari, karena sekali latihan itu menurut aku nggak cukup. Jadi untuk eyeliner sendiri sesuaikan aja teman-teman maunya yang natural atau mau yang bold. Kalau untuk aku sendiri sekarang aku akan pakai yang tengah-tengah aja kali ya. Yang biasa aku pakai, aku tarik garis dulu ke sini. Nah, kayak gitu. Setelah itu baru aku tarik lagi. Nah, kayak gitu tuh. Aku tuh pakai eyeliner kadang-kadang matanya kebuka, kadang-kadang ketutup, tapi pribadi kalau untuk acara penting aku pakainya sampai matanya sambil matanya kebuka. Soalnya mata aku tuh hudek, ada lipatannya. Kalau aku pakainya sambil tutup mata, dia hasilnya nggak bagus. Kecuali kalau aku buat eyeliner tipis. Kalau eyeliner tipis masih oke di mataku. Lalu aku pakai di sini. Kalau pengen matanya kelihatan lebih tajam, kita pakai juga nih di sini. Jujur untuk sama kiri kanan itu aku juga masih struggle. Tapi aku enjoy aja ya, jadi nggak masalah. Yang penting kita pede dan nggak terlalu beda jauh. Apalagi kanan kiri aku itu lipatan matanya beda, pasti hasilnya juga kelihatan beda nih. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini kiri kanan mirip, pas dibuka mirip, tapi pas ditutup mata kayak gitu kayak agak ada beda. Tapi nggak apa-apa, yang penting mirip. Next kita pakai maskara.
Untuk maskara sendiri, aku sarankan pakailah penjepit bulu mata. Kecuali kalau mata kamu emang udah lentik ya. Mata aku pribadi tuh sangat tidak lentik bulu matanya. Dan pakailah penjepit bulu mata yang bagus. Ini aku perbaiki eyelinernya karena dia ada yang kehapus karena penjepit bulu mata. It's okay. Untuk maskara aku suka banget sama yang Rose All Day. Dah pokoknya semua orang kayaknya bilang itu bagus. Dan emang bagus sih, aku setuju. Dan aku meracuni kalian harus cobain. Ini aku pakainya yang lengthening. Aku akan perlihatkan before afternya ya. Jadi aku pakai di satu bulu mata dulu karena emang dia bagus banget, gila, parah, aduh, cakep. Itu perbedaannya. Ini tuh bulu mata aku, bulu mata yang sangat-sangat standar, yang nggak panjang dan dia lurus. Kalau pakai penjepit terus pakai ini tuh bagus. Dan pokoknya kalian cobain. Sebenarnya teman-teman bisa banget pakai bulu mata palsu. Aku pribadi sih lebih suka pakai maskara aja karena bulu mata palsu itu sebenarnya bagus banget, cantik banget, cuma memang kurang nyaman. Maskara selesai. Sekarang kita tinggal pindah ke bibir. Untuk bibir tentu saja ya jagoan kita adalah ombre lips. Nah di sini aku pakai lip base-nya dari Marina. Jujur ya aku nggak nyangka yang Marina lip cream ini bagus. Aku suka banget sama warnanya. Teksturnya juga oke. Dan yes, menurut aku dia ini nggak terlalu dia tuh underrated gitu loh. Menurut aku ini bagus. Kalian harus cobain. Ini tuh warna juga cakep banget. Aduh, ini warna apa? Lepas warnanya guys. Jadi yang aku kurang suka ya, dari hampir semua lip cream di Indonesia itu dia warnanya tuh kan cuman stiker doang ya, hampir semua lip cream di Indonesia itu gampang lepas. Dan aku tuh suka sama warna mereka. Aku tuh mau ngeracuni kalian juga bingung ini warna apa, tapi ini bagus. Oke, aku pakai dulu ya sebagai base. Jadi aku ratainnya pakai jari biar dia nggak terlalu harsh, kayak blurry soft blur gitu loh. Sada, ini tuh dari Wardah yang eksklusif matte lip cream. Ini juga bagus. Dia ini produknya lama sih, jadi kayak mungkin nggak terlalu hype lagi, tapi dia bagus. Nah, ini aku tinggal kasih aja di dalam seperti biasa. Kenapa nggak pakai lip tint tadi kak? Soalnya dia lip tint. Kalau lip tint tuh dia cenderung nanti kayak berantem gitu loh, lip tint sama lip creamnya. Kalau bisa kita kasih tekstur yang sama. Jadi kalau kalian punya lip tint mau diombre nggak apa-apa. Kalau lip cream diombre sama lip tint sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma hasilnya tidak akan semulus kalian ombre sesama jenisnya gitu loh. Oke. Step terakhir kita adalah setting spray. Apakah ini wajib? Jujur enggak. Jadi aku itu juga jarang ya nge-set makeup dengan setting spray. Tapi karena kalau misalnya makeup yang cenderung ke acara formal itu cenderung tebel, aku tuh butuh setting spray yang justru finishnya ini bukan matte. Ini tuh finishnya tuh cenderung glow gitu ya. Jadi dia lebih membuat makeup aku itu nyatu. Kalau misalnya teman-teman kulitnya berminyak dan emang lebih suka pakai setting spray, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman kulitnya berminyak atau lebih pengennya itu pakai bedak tabur dibanyakin, itu juga nggak apa-apa. Kalau menurut aku setting spray ini memang nggak berpengaruh banyak untuk untuk menempel makeup. Cuma mereka ini cenderungnya berpengaruh untuk yang kayak makeupnya lebih nyatu, makeupnya itu lebih menahan minyak. Itu kadang-kadang ada yang membantu. Tapi karena aku tidak berminyak, aku pakai ini memang benar-benar untuk menghidrasi, membuat si bedak-bedaknya itu lebih nyatu ke muka aku. Oke, sekarang aku pakai ini tuh dari Lux Prime. Semua produknya udah ada di description box ya guys. Wajib ditunggu sampai kering dan kalian jangan terlalu banyak berekspresi ya, biar si setting spray-nya nyerap dulu. Sada, makeupnya udah kelar dan aku nggak pakai bulu mata ya guys, tapi hasilnya tetap bagus. Nah ini dia. Aku pribadi suka banget dengan hasilnya dan dia itu juga buatnya nggak repot sama sekali. Eyeshadownya gampang, eyeliner juga gampang, pokoknya oke. Kalau menurut aku ya, makeup yang membuat dia nonjol itu matanya. Jadi matanya itu aku kasih
yang tadi eyeliner yang di dalam itu kayak bener-bener ngebantu mata aku jadi lebih tajam. Oke, sekian tutorial dari makeup ini untuk acara-acara ya teman-teman, mau kondangan, mau jadi apa ya, makeup kondangan, makeup ketemu siapalah itu yang pengen teman-teman buat terpesona, atau pengen cantik-cantikan sendiri juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalnya teman-teman pengen aku buat eye makeup tutorial, boleh banget langsung aja komen requestnya apa. Untuk seluruh produk udah ada di description box. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikToknya Amanda Statik. See you guys on the next video. Bye bye.